Halo. Pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yuslianti dan rekan saya Mahir Pratama. Di bulan puasa ini masih berpuasa, Mahir masih menjalankan semua protokol kesehatan nggak kalau ke kantor? Harus, itu harus dilakukan untuk setiap kita pribadi ya, individu, untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain di sekitar Yus. Tapi sekarang masalahnya yang namanya penularan virus COVID-19 di Indonesia, beberapa daerah terutama ini sudah yang ada terlihat peningkatan ataupun penambahan. Apalagi kita mau mudik, bahaya banget loh Mahir. Iya, benar sekali. Apalagi 1 tahun di mana kita mungkin sudah jenuh ya, jenuh dengan kondisi COVID ini. Tapi dengan kondisi sekarang kita tidak bisa kendor atau juga menyepelekan protokol kesehatan karena di depan mata kita masih banyak yang terkonfirmasi positif virus corona. Yang paling penting adalah pada saat misalnya kita harus mensosialisasikan kepada saudara-saudara kita di daerah ya untuk tetap disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Apalagi ini sudah ada dengan kondisi sampai saat ini yang banyak mau mudik walaupun larangan sudah dibuat. Ya semoga saja semuanya tertib, kalaupun misalnya juga ada peningkatan daripada penularan virus, ini juga harus hati-hati ya pada saat Anda di kampung halaman. Dan setidaknya pemirsa, pada saat ini kami akan memulai acaranya Suara Parlemen ini dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Segera kami masuk dalam headline media online. Ya pemirsa, headline media online yang pertama datang dari detik.com. Gempa magnitudo 4,6 guncang Yogyakarta. Gempa bumi magnitudo 4,6 terjadi di Yogyakarta siang ini. Pusat gempa ini berada di kedalaman 24 km. Gempa ini terjadi sekitar pukul 10:22 waktu Indonesia Barat. Pusatnya berada di 8,74 lintang selatan, 110,26 bujur timur, 91 km barat daya Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau dilihat kenapa ya sering sekali terjadi yang namanya gempa di kota Jogja? Ya karena ada, kalau dari informasi BMKG ada sesar atau juga garis yang membahayakan seperti itu. Bisa jadi juga terletak ada lempeng di bawah permukaan laut ya. Setidaknya juga ini yang memang harus diantisipasi. Nah, setidaknya kalau misalnya sebagai warga Jogja harus juga ini ya waspada terhadap bencana apapun yang bisa terjadi, terutama gempa ya. Benar sekali Iyus dan juga pemirsa, dan kita mengharapkan gempa-gempa ini tidak menjadi hal baru atau juga timbul lagi hoax seperti yang sebelum-sebelumnya. Masyarakat tetap mengikuti atau juga mengikuti informasi resmi dari BMKG biar tidak ada simpang siur di masyarakat. Setuju, dan setidaknya juga BMKG juga bisa memberikan juga informasi lebih awal apabila memang sempat misalnya tertangkap yang namanya sinyal-sinyal misalnya bisa terjadi kembali misalnya gempa susulan. Ini yang paling penting. Dan pemirsa, kita ke jawapos.com. Jenazah Kepala BIN Papua hari ini dimakamkan di TMP Kalibata. Jenazah Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Maijen TNI Anumerta Igusti Putu Karyanugraha, telah tiba di Jakarta hari ini. Jenazah dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Jenazah Dani tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemarin. Penerimaan jenazah dipimpin oleh Pangdam Jaya Jayakarta, Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Kedatangan jenazah disambut dengan upacara militer. Selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di Jalan Sederhana Cijantung, Jakarta Timur. Sepertinya ya, duka mendalam dari musibah yang terjadi pada KRI Nanggala 402 belum usai. Kita kemudian mendengarkan lagi bahwa Kepala BIN daerah Papua ini tertembak. Dan kalaupun bisa kita melihat sepertinya duka ini bertubi-tubi ya Mahir. Iya, setelah Nanggala timbul lagi jenderal yang ditembak, dan informasi yang didapatkan bahwa penembakan atau peristiwa penembakan yang terjadi di Papua Kabupaten Puncak ini sudah terjadi 4 kali selama bulan April ini, Yus. Dan sampai bukan cuma penembakan, dan juga ada pembakaran sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat yang lainnya. Oh, berarti sebenarnya dari gerakan separatisme ini juga sudah sangat masif sekali dalam bulan April ini ya, melakukan beberapa tindakan yang memang juga merugikan ataupun meresahkan masyarakat di sana. Dan pemirsa, kita beralih ke kontan.co.id.
Kapolri Jenderal Listio Sigit bakal tambah 84 polsek baru. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bakal menambah 84 polsek baru di wilayah Indonesia dalam waktu dekat. Pendirian polsek baru ini merupakan bagian dari program kerja yang direncanakan Sigit dalam kebijakan transformasi organisasi. Penanggung jawab program prioritas Kapolri Irjen Panca Putra mengatakan sudah ada keputusan dari 23 Polda untuk membentuk 84 polsek. Panca memaparkan wilayah hukum terbanyak yang akan membangun polsek baru ialah Lampung sebanyak 12 polsek, Sulawesi Tenggara sebanyak 9 polsek, Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing 7 polsek. Selain 4 daerah tersebut, di wilayah lainnya akan dibangun 1-5 polsek. Pembentukan 84 polsek baru ini menurut Panca juga paralel dengan program penataan organisasi berupa mengubah kewenangan polsek pada daerah tertentu hanya untuk Harkamtipmas atau tidak melakukan penyidikan. Tapi kalau misalnya dilihat kan 24 Polda ya yang memang sudah menyetujui untuk 83 polsek baru. Ya. Tapi kita lihat bahwa memang provinsi yang paling banyak adalah memang di Pulau Jawa, begitupun juga memang juga ada yang di Pulau Sumatera 1, kemudian juga di Sulawesi 1. Jadi ini kalau misalnya dilihat kira-kira apa ya tujuan daripada Kapolri untuk bisa menambah beberapa polsek baru di Indonesia? Iya, dan kita lihat juga di provinsi yang paling banyak adalah di Provinsi Lampung, di mana Provinsi Lampung menjadi gerbang utama masuk ke Pulau Jawa ya, Yus ya. Ada 12 polsek yang nanti akan ditambah rencananya. Ya, memang harus juga diperhatikan bahwa kadang-kadang ataupun misalnya tidak sempat juga terlihat mungkin saja yang namanya juga bentuk keamanan yang paling penting ada beberapa di titik-titik daerah yang memang mungkin saja belum terjangkau. Ya, dan pemirsa, kita beralih ke liputan6.com. 10 orang di Indonesia tertular varian virus corona India, pemerintah perketat pintu kedatangan. Pemerintah memperketat pintu kedatangan usai ditemukannya 10 orang di Indonesia yang tertular mutasi dari varian baru virus corona di India. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa di India ada 2 varian virus corona, yaitu B117 dan B1617. Keduanya merupakan varian lokal. Sementara yang sudah ada di Indonesia, Budi tidak merinci varian mana yang sudah ada. Pengetatan kedatangan dilakukan di titik-titik seperti Batam, Kepulauan Riau, dan perbatasan Indonesia dengan Sabah dan Sarawak, yakni Entikong, Nunukan, dan Malinau. Di sana juga akan diperkuat screening dan proses karantina. Ini sebenarnya juga bisa saja membuat kita jadi rasa khawatir yang bertambah ini, Mahir. Karena kalau misalnya kita lihat memang varian baru ini sudah masuk ke Indonesia, jelas, dan sudah terpapar di Pulau Sumatera, di beberapa daerah bagian tentunya. Begitupun juga di Pulau Kalimantan. Nah, ini juga mungkin saja menjadikan beberapa daerah merupakan pintu masuk ya, warga negara asing dari India yang memang mau masuk ke Indonesia, walaupun misalnya kalau kita lihat tujuannya itu juga sebenarnya belum ada sebuah kepastian untuk masuk ke negara kita. Iya, dan kita lihat juga daerah barat Indonesia kan, India berada di daerah barat Indonesia menjadi Sumatera, Kalimantan menjadi daerah yang bakalan menjadi tempat masuk mereka. Jadi sudah benar salah satu langkah pemerintah adalah di Nunukan, di Batam, di Riau menjadi tempat harus dijaga lebih ketat selain di Bandara Soekarno-Hatta tentunya. Betul, Mahir. Dan pemirsa, kita ke informasi atau juga headline media online yang terakhir dari fifa.co.id. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2022 harus lebih akurat. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah merumuskan desain asumsi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok ekonomi fiskal tahun 2002 yang lebih tepat dan akurat. Menurutnya, hal ini penting mengingat perekonomian domestik ke depan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diproyeksikan mengalami tekanan yang luar biasa. Untuk itu, Said berharap bahwa upaya kebijakan pemerintah harus diarahkan agar perekonomian bisa kembali bangkit dan pulih. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah memiliki 3 tahun anggaran untuk membuka defisit APBN lebih dari 3% dari PDB. Menurut Said, tahun 2022 nanti adalah waktu terakhir bagi pemerintah memanfaatkan kebijakan pelebaran defisit. Iya, tapi kalau dikatakan misalnya untuk namanya pembuatan atau misalnya merancang yang namanya anggaran belanja negara ataupun kebijakan fiskal secara akurat, ini seperti apa?
Nah, ini kan juga masyarakat kan juga menunggu-nunggu formatnya akan dibuat seperti apa sih kalau misalnya dikatakan akurat. Kan kita lihat juga bahwa hutang negara juga masih sangat besar. Begitupun juga dengan kondisi yang ada, pertumbuhan ekonomi ini masih di bawah tekanan saat ini. Ya, tentunya kita berharap dengan adanya pemfokusan target dan juga anggaran-anggaran di tahun depan bisa lebih terarah ya daripada tahun ini kita harap memfokuskan kepada vaksinasi dan penanganan ekonomi nasional. Dan kita berharap pertumbuhan ekonomi kita akan naik dan sesuai dengan rencana ya. Itu harapan kita semua. Semoga saja kan yang namanya juga peningkatan daripada penularan virus ini tidak terjadi. Dikarenakan juga apabila masih saja terjadi secara berulang yang namanya peningkatan penularan virus, ini juga menjadi salah satu kendala yang paling besar pada saat juga pemerintah membuat sebuah format dari anggaran belanja negara, begitupun juga kebijakan fiskal negara kita. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai tema yang akan kami angkat ke hadapan Anda. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 8 DPR RI meminta Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Kabupaten Bandung Barat, bekerja keras turun ke lapangan melakukan sosialisasi untuk memaksimalkan pengumpulan zakat yang potensinya diperkirakan mencapai 300 miliar rupiah. Ditemui usai rapat dengan Wakil Bupati Bandung Barat dalam kunjungan kerja reses baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI M. Husni menyayangkan rendahnya penghimpunan zakat yang dilakukan Basnas Bandung Barat. M. Husni meminta Basnas bekerja lebih keras lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong Basnas bekerja sama dengan para tokoh masyarakat, kalangan industri, dan pemerintah daerah. Bandung Barat ini adalah salah satunya sumber pendapatan adalah daerah industri. Ayo mari Basnas turun ke lapangan sosialisasi dan juga tolong buat banyak kegiatan-kegiatan penyaluran yang memberikan dampak kepercayaan masyarakat terhadap Basnas. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina menambahkan untuk memaksimalkan pendapatan Basnas, pemerintah daerah bisa membuat aturan khusus agar ASN dan perusahaan yang mendapat proyek dari APBD menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Surat dari peraturan Bupati yang meminta kepada seluruh ASN sifatnya tidak mengikat, tetapi mereka bisa membuat surat pernyataan. Kemudian setiap vendor perusahaan yang menggunakan dana APBD maka mereka harus merealisasikan zakatnya melalui Basnas. Dari Kabupaten Bandung Barat, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Anda masih bersama kami pemirsa tentunya di Suara Parlemen, dan kalau misalnya kita lihat saat ini memang DPR RI juga sangat menyayangkan sekali mengenai imigrasi yang meloloskan beberapa warga negara India yang masuk ke Indonesia. Saya juga kalau misalnya secara pribadi juga saya nggak setuju loh Mahir. Kalau misalnya kita lihat kan memang warga negara asing dari India ini banyak sekali yang masuk ke Indonesia. Walaupun mungkin di media elektronik ataupun di media cetak sudah terlihat bahwa memang warga negara India ini langsung dideportasi kalau sekarang masuk ke Indonesia loh, nggak tanggung-tanggung, disuruh pulang lagi. Iya, mereka mencari tempat aman ya, cari tempat aman dari negaranya ke negara-negara, salah satunya negara kita tujuannya. Betul, dikarenakan mungkin juga di sana kan sudah ada mutasi virus COVID-19 yang baru, ya B117 dan B1617. Khawatirnya adalah sekarang warga negara Indonesia jadi sudah ada yang terpapar, ini yang bahaya. Dan juga kita lihat beberapa media sudah memberikan informasi kalau ada sekitar 10 kalau tidak salah warga negara Indonesia kita yang terpapar, tapi tidak tahu itu varian yang mana, Menkes belum mengkonfirmasi hal tersebut. Dan apakah juga setidaknya juga Kementerian Kesehatan sudah mengumumkan ya bahwa yang terpapar 10 orang ini berasal dari Pulau Jawa saja, atau jangan-jangan ini masih di luar Pulau Jawa? Ini yang memang harus kita kaji ataupun misalnya kita lihat kembali pemirsa, harus hati-hati karena ini sangat cepat sekali yang namanya penularan virus tersebut. Iya. Dan kalau misalnya juga setidaknya pemirsa melihat sampai kondisi sampai saat ini ada beberapa sih anggapan dari beberapa pihak, salah satunya juga dari pihak DPR, mungkin Mahir ada beberapa anggapan. Iya, dan ini Yus dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Ahmad Sahroni mengkritik Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait kedatangan 135 orang warga negara India masuk ke Indonesia di tengah lonjakan kasus COVID-19. Menurutnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham seharusnya tidak sembarangan memberikan izin masuk ke Indonesia
terhadap warga negara asing dari negara yang sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Dia menyatakan Ditjen Imigrasi Kemenkumham seharusnya meningkatkan kewaspadaan terkait kedatangan WNA. Pasalnya, kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia bisa mengalami peningkatan bila Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengizinkan WNA masuk secara sembarangan. Selain itu, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah lindungi warga negara Indonesia di negara rawan COVID-19. Kementerian Luar Negeri melaporkan penambahan 28 warga negara Indonesia di luar negeri yang positif COVID-19 dengan 20 WNI diantaranya berdomisili di India. Jelas kan, kalaupun misalnya kita melihat saja warga negara Indonesia yang tinggal di India atau sedang tinggal di sana, begitupun juga warga negara India, asing dari India yang masuk ke Indonesia, ini jelas sudah membawa virus baru loh, bahaya sekali. Dan sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungannya kepada warga negara Indonesia yang ada di India. Betul. Untuk tetap dijamin keselamatan dan juga kesehatannya sehingga bisa terbebas atau juga bisa sembuh dari COVID-19 varian baru ini. Dan kita belum tahu varian baru ini seperti apa gejalanya atau juga menyerang seperti apa, kita belum tahu. Tapi yang paling mengkhawatirkan, Mahir, dikarenakan juga warga negara asing dari India ini sudah ada yang lolos masuk ke Indonesia. Walaupun beberapa waktu lalu kan juga sudah benar-benar sekarang tuh sudah ditutup ya, tidak boleh lagi masuk sama sekali yang namanya warga negara Indonesia yang tinggal di India, begitu apalagi warga negara asing dari India yang mau masuk ke Indonesia. Ini sudah jelas sudah tidak boleh masuk lagi. Tapi bagaimana dengan nasib yang lolos? Ini bahaya sekali. Kita untuk kecolongan. Kita kecolongan. Betul, kecolongan. Kita kecolongan Ya. Dan upaya pemerintah untuk memperketat daerah-daerah yang rawan untuk dimasuki selain dari bandara. Tentunya tadi yang sudah kita bacakan di Batam, di Nunukan menjadi prioritas utama untuk diketatkan lagi kedatangan warga negara khususnya dari India. Ini PR kita bersama bahwa kita sudah termasuk kecolongan dengan beberapa warga negara asing dari India yang sudah bisa masuk ke Indonesia. Walaupun tujuannya juga belum terlihat dengan pasti. Tapi yang jelas bahwa varian ataupun misalnya virus baru daripada dibawa oleh warga India ke Indonesia ini sudah ada terkena ke warga negara Indonesia itu sendiri. Sudah ada 10 orang yang terkena virus dengan varian baru. Anda jangan kemana-mana pemirsa, masih kami bahas dengan tema yang sama, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Tim Panitia Khusus atau Pansus Otonomi Khusus Papua DPR RI berupaya melakukan revisi Undang-Undang 21 tahun 2001. Guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ditemui usai rapat Pansus Otonomi Khusus Papua di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Pansus Otsus Papua DPR RI, Sulaiman berpendapat menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah bersama DPR memberikan solusi dan perhatian khusus kepada Papua. Pemerintah memberi perhatian khusus kepada Papua. Memang ini Papua tidak bisa dilihat hanya karena jumlah penduduknya, tetapi kondisi geografis yang mengharuskan pemerintah juga bekerja keras untuk pelayanan kepada masyarakat. Anggota Pansus Otsus Papua DPR RI Trivena M. Tinal menyampaikan, penambahan alokasi anggaran otonomi khusus Papua ke depannya diharapkan mampu memaksimalkan program kerja dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Papua. Masuk ke dalam semua detail, tapi kita harapkan dengan penambahan anggaran yang diberikan, maka provinsi, kabupaten yang ada di Papua dapat merencanakan pekerjaan mereka sedemikian sehingga semua kesenjangan yang ada sekarang ini bisa teratasi. Pemerintah mengusulkan revisi 2 pasal dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ke DPR, yakni terhadap pasal 34 tentang kenaikan dana otonomi khusus dan pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua. Ajib dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Dan kami akan melanjutkan pembahasan kami terkait dengan imigrasi warga negara asing dari India yang masuk ke Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Aher menyebut WNI di luar negeri harus menjadi prioritas pemerintah untuk dilindungi. Legislator Dapil Jawa Barat 8 ini berharap
lembaga atau institusi terkait bisa memberikan perlindungan yang maksimal kepada WNI di luar negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa setidaknya 10 orang di Indonesia telah terinfeksi virus corona dengan varian baru seperti yang ada di India. Menkes menyebut 6 orang diantaranya masuk dari luar negeri, sedangkan sisanya merupakan transisi lokal. Pemerintah masih terus memantau perkembangan varian baru COVID-19 baik di dunia maupun di tanah air. Nah, berarti memang ini kuncinya adalah bagaimana pemerintah dapat memprotek warga negara Indonesia ataupun kita semua ini lapisan masyarakat Indonesia benar-benar terlindungi dari namanya virus COVID-19. Apalagi sekarang ibaratnya sudah ada lagi mutasi dengan virus baru yang dibawa dari India. Bisa dua kemungkinan, memang warga negara Indonesia yang tinggal di India kembali ke Indonesia, ataupun juga memang warga negara asing dari India yang sudah lolos. Jumlahnya banyak sekali soalnya. Dan itu belum bisa ter-tracking oleh pemerintah siapa saja yang masuk, dan kalaupun bisa ter-tracking harusnya dengan protokol yang ada 14 hari di hotel khusus, di karantina terlebih dahulu agar terlihat apakah bebas virus corona atau tidak, walaupun sudah dilakukan PCR atau antigen sebelumnya. Setuju sekali Mahir. Berarti juga harus dikaji kembali bentuk birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu juga di imigrasi, ya kan? Karena kan kalau kita lihat juga kan di airport ini kan banyak sekali pintu masuk kan, tidak hanya dari Jakarta saja, ataupun misalnya Bandara Soekarno-Hatta. Kalau kita lihat ternyata ada juga masuk dari beberapa bagian ataupun daerah bagian di Pulau Kalimantan, ada juga yang masuk juga dari beberapa daerah ataupun bagian daerah di Pulau Sumatera. Jadi hati-hati bahwa memang setidaknya memang yang namanya pengawasan ataupun penjagaan secara khusus ataupun ketat memang ini harus dilakukan di semua lini ataupun semua pintu, tak terkecuali. Ya, tentu saja kita harus sama-sama memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memberlakukan aturan atau juga regulasi untuk warga negara Indonesia di India ataupun warga India yang akan masuk ke Indonesia. Itu sudah kita harus dukung, dan tentunya selain upaya pemerintah itu kita tetap bisa memberikan kontribusi dan juga pemirsa dengan tetap memperhatikan atau juga mengaplikasikan protokol 5M untuk melindungi diri kita sendiri. Walaupun virus, kita tidak tahu virus yang India ini datang mungkin sudah di depan kita atau di sekeliling kita, tapi kalau kita menjaga mudah-mudahan bisa terhindar. Karena pemirsa, ini adalah semuanya PR bersama kita bersama ya, seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya kita memberikan PR ini kepada pemerintah saja untuk mencarikan solusinya, tapi ini juga merupakan PR kita bersama untuk bisa menghapus yang namanya penularan virus COVID-19 di Indonesia. Setidaknya kita patuh dan wajib dan ketat untuk menjalankan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Setuju sekali saya, Yus. Ya kan? Ya. Dan dengan demikian Suara Parlemen edisi hari ini telah usai pemirsa. Tentu saja jangan lupa kami selalu mengingatkan kehadapan Anda untuk selalu menjaga kesehatan, mulai dari diri sendiri. Tentu tanpa sengaja Anda akan selalu menjaga kesehatan di lingkungan sekitar Anda. Salam sehat selalu. Saya Yusli Hayanti. Saya Mahir Pratama. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.